Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Indi Prameswari dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023 dengan NIM 3333230132 dari kelompok 8 Pengendalian dan Penjaminan Mutu. Jadi di sini saya bakal menjelaskan bagaimana penyelesaian persoalan dari tugas mingguan yang diberikan shift 1 untuk tugas pengendalian dan penjaminan mutu ini. Oke, di sini ada beberapa soal yang perlu dikerjakan, di mana soal yang pertama itu ada perusahaan elektronik ingin menggunakan rencana sampling penerimaan secara tunggal. Nah, diketahui resiko produsennya itu sebesar 5% dengan AQL-nya itu sebesar 0,8%. Nah, sementara itu, pelanggan perusahaan tersebut itu menetapkan risiko sebesar 10% terhadap LQL-nya itu 2,5%. Tentukan rencana sampling yang sesuai berdasarkan kondisi tersebut. Nah, di sini saya bakal menyelesaikan persoalan ini menggunakan software RStudio. Nah, di sini hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah menginstal package-nya terlebih dahulu, di mana kita pakai package itu acceptance sampling, di mana package ini itu digunakan untuk mengambil beberapa sampel dari suatu produk. Misalnya kayak satu lot kan terdiri dari beberapa ratusan produk kan. Nah, kita nggak mungkin mengecek satu persatu dari si produk tersebut, makanya kita hanya perlu sampel untuk mendapatkan keseluruhan dari sejumlah produk tersebut. Nah, di sini kita pakai package acceptance sampling. Nanti di run aja, tunggu. Nah, baru kita cek apakah dia udah terinstall apa belum. Nah, kalau udah terchecklist itu artinya udah terinstall package-nya. Baru kita mengaktifkan package dengan syntax library package tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan unsur dari peluang produsennya, di mana di sini ada menggunakan sintaks AQL, alpha, dan resiko produsennya, di mana si AQL ini atau acceptance quality level itu digunakan untuk nah, dia ini tuh lebih ke jumlah maksimal barang yang cacat yang masih bisa diterima oleh si produsennya. Jadi itu maksimal produk cacatnya. Nah, di sini tadi kan diketahui kalau misalnya sebesar 0,8% kan, otomatis kalau misalnya dijadiin desimal itu sebesar 0,008. Baru di running aja. Oke, di sini selanjutnya ada alpha, di mana sintaks ini digunakan untuk kayak si produsen ini ngasih peluang ke kita kalau misalnya si barang itu tuh harusnya diterima tapi justru malah ditolak karena produk tersebut itu cacat gitu. Jadi alpha ini digunakan buat menunjukkan sintaks tersebut. Nah, di sini resiko produsennya itu harus dikurang sama 1 dikurang alpha 1, karena satu ini menggambarkan satu sampelnya gitu, satu produk kan gak mungkin dalam bentuk 0, kan, atau dalam bentuk desimal, itu harus dalam bilangan bulat. Jadi saya 1, nah dikurang sama peluang yang diberikan oleh si produsen tadi gitu. Nanti baru kita run aja. Nah, kalau udah itu untuk mendefinisikan unsur dari si peluang produsennya. Nah, selanjutnya kita bakal mendefinisikan unsur peluang dari si konsumennya. Sama kayak tadi, LQL ini atau lot quality level itu digunakan buat menghitung jumlah maksimal banyaknya cacat produk yang diterima sama si konsumennya gitu. Nah, tadi kan sebesar 2,5%. Nah, kalau misalnya dijadiin desimal itu sebesar 0,025. Baru di running aja. Selanjutnya di sini juga resiko konsumennya nggak dikurang 1 karena ini resiko untuk si konsumennya kan. Jadi nggak perlu dikurang sama 1. Nah, kalau udah di running aja, baru kita buat rencana si samplingnya, di mana nah, di sini kita pakai sintaks PRP sama CRP, di mana PRP itu digunakan buat singkatan dari PRP itu sendiri kan producer risk point atau titik maksimal dari si produsernya kan, dan kalau misalnya CRP itu customer risk point. Nah, di sini itu tuh sintaksnya digunakan untuk menghitung ukuran sampelnya dan batas penerimaannya. Jadi AQL dan LQL ini sendiri itu adalah ukuran sampel dari produsen dan customernya, sedangkan yang ini resiko produsen dan konsumennya itu merupakan batas penerimaannya gitu. Nah, di sini tuh kita pakai type binomial karena binomial ini tuh kayak jenis distribusi yang punya dua kemungkinan, jadi bisa produk tersebut cacat atau tidak cacat gitu. Baru kita running semuanya, karena ini merupakan satu sintaks. Nah, kalau udah di run, baru kita menampilkan rencana dari si samplingnya gitu. Sama aja, ini N ini kan plan 1, C juga plan 1, gitu-gitu. Nah, type-nya binomial. Nah,
Nah, ini kan N itu merupakan tadi ukuran sampel kan, C itu tadi batas penerimaan. Kalau R ini digunakan buat kayak perulangan gitu. Nah, kalau si PD ini itu menggambarkan proportion defektif. Dia itu merupakan rentang dari si kecacatan dari proporsi tersebut gitu. Baru kita running kalau udah baru kita mengevaluasi dari rencana sampling tadi, karena kan tadi itu udah kita buat kan rencana dari samplingnya yang ini. Nah, baru kita mengevaluasi apakah terdapat kesalahan dari si sampling tadi. Baru kita run. Nah, di sini itu didapatkan hasil di mana di sini itu menggambarkan ada sampel size-nya kan sebesar 469 sampel ternyata. Nah, yang bisa diterima itu cuma 7 dan yang bisa di reject atau ditolak itu sebesar 8. Nah, di sini itu ada batas dari PRP dan CRP, di mana PRP itu kan produsen. Kalau CRP itu customer. Nah, di sini quality-nya itu yang tadi sebesar 0,008 dan 0,025. Dan di sini RPP-nya itu tuh adalah batas maksimal dari penerimaan yang diperbolehkan sama si produsennya. Nah, sedangkan di sini itu buat si customernya. Nah, plan P ini itu merupakan kondisi nyatanya. Jadi, kondisi nyatanya itu si PRP mendapatkan barang yang cacat itu sebesar barang yang diterima itu sebesar 0,96. Dan di sini yang diterima itu sebesar 0,95 kan. Otomatis dari PRP-nya atau produsen reach point-nya itu tidak memenuhi dari si produsennya tersebut. Sedangkan yang customer itu plan P-nya yang bisa diterima itu sebesar 0,09, sedangkan targetnya, ini bisa disebut sebagai targetnya itu sebesar 0,1 kan. Otomatis dia itu memenuhi dari si target customernya gitu. Nah, baru di sini kita pakai kurva untuk melihat perbandingannya. Di running aja. Nah, di sini di gambar kurva OC ini itu tuh diketahui kalau misalnya si kurvanya masih berada di 1% atau di 0,01 ini, si sampelnya itu masih terlalu banyak diambil karena di 1% ini itu tuh masih samplingnya masih terlalu tinggi di sekitar 0,09 kan di sini. Di atas 0,9, sorry. 0,9 masih tinggi, sedangkan di sini 0,05 atau di 5% itu masih banyak lot jelek yang diterima oleh produsen maupun konsumennya. Jadi masih sedikit primitif untuk dibilang kurang bagus atau masih bagus gitu. Nah, di sini itu kurvanya menggambarkan kalau misalnya semakin banyak yang cacat atau banyak yang defektif, itu banyak lot yang ditolak atau tidak bisa diterima. Jadi evaluasi dari perusahaan ini tuh kayak harusnya jangan terlalu banyak menghasilkan produk yang cacat. Itu untuk soal yang pertama. Nah, kita lanjut untuk soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua, itu tentukan penerimaan sampel tunggal dengan ukuran lot 800 unit yang menekankan pada resiko produsen itu sebesar 2% terhadap 0,5% produk baik yang ditolaknya. Dan resiko konsumen itu sebesar 15% untuk sejumlah 2% produk cacat yang diterimanya. Oke, lanjut ke sintaks yang pertama. Hal pertama itu tentunya kita harus menginstal package-nya terlebih dahulu, karena di awal udah kita lakuin. Lanjut aja untuk langkah yang kedua, kita mendefinisikan unsur peluang dari si produsennya, yaitu lotnya kan tadi sebesar 800 unit. Kita definisikan aja. Baru kita mendefinisikan unsur peluang dari si konsumennya. Sama AQL-nya itu artinya acceptance quality level atau maksimal cacat yang bisa diterima oleh si konsumennya, begitupun alpha. Nah, baru kita run, habis itu kita mendefinisikan unsur peluang dari konsumennya lagi. Ini harusnya produsen. Ini harusnya konsumen. Nah, selanjutnya ini membuat rencana dari si samplingnya lagi-lagi. Tapi kita ganti, tadi kan kalau misalnya N-nya itu kan belum diketahui, makanya diketahui di jawaban kan. Kalau misalnya sampel yang kita gunakan itu sebesar 469 sampel, sedangkan di sini kan udah diketahui kalau misalnya lotnya itu sebesar 800 unit. Baru kita ganti plan 2-nya itu menjadi pakai N lot 2 atau 800 unit tadi. Masih sama rencana planningnya menggunakan PRP dan CRP atau produsen risk point dan customer risk point. Oke, kalau udah baru kita running lagi. Nah, untuk rencana samplingnya atau peringan dari jawabannya itu langsung kita running aja. Masih sama kayak tadi, masih pakai OC2C. N-nya itu sebagai ukuran sampel, C itu
jumlah penerimaannya, R itu peluangnya, type-nya pakai jenis fungsi dari binomial karena dia punya dua kemungkinan, yaitu cacat dan tidak cacat. Selanjutnya PD-nya masih proportion defektif. Nah, langsung kita running aja. Nah, baru kita print-nya. Masih pakai evaluasi dari rencana sampling. Nah, di sini sampel yang udah digunain buat si 800 unit itu sebesar 484. Nah, acceptance number-nya itu sebesar 6 dan reject-nya itu sebesar 7. Berarti yang bisa diterima itu 6 dan yang bisa ditolak itu 7. Terus di sini PRP-nya itu masih sebesar 0,08 dan CRP-nya 0,02. Itu kuantitasnya, sedangkan RPP-nya atau bisa dibilang sebagai targetnya nih, target yang bisa diterima oleh si produsennya itu sebesar 0,98. Nah, kondisi nyatanya atau plan P-nya itu sebesar 0,90, berarti dia masih dalam tindakan memenuhi dari si target yang mau kita capai tadi. Sedangkan customer risk point-nya itu tuh RPP-nya targetnya itu sebesar 0,15 dan kondisi nyatanya itu sebesar 0,14. Otomatis dia masih memenuhi juga dari si penerimaan dari si customer-nya gitu. Selanjutnya baru kita buat rencana keduanya, di mana tadi kan kita pakai 800 unit ya, terus yang kita ambil sampelnya itu sebesar 484. Baru kita bikin rencana sampling yang kedua pakai rencana dari sampel 484 tadi. Baru deh kita baru kita tampilin OC kurvanya. Nah, di sini itu masih sama seperti yang tadi. Kalau misalnya di 1% itu tingkat proporsinya itu masih di atas, masih ketinggian gitu untuk melakukan sampling. Dia masih ada di 0,7. Dan di 4% ini, bisa di zoom. Nah, di 4% ini juga belum mencapai 4%, tapi dia di 4% ini, itu tuh dia juga banyak produk yang diterima, walaupun lotnya itu jelek atau terdapat cacat gitu. Itu untuk soal yang kedua. Jadi seluruhnya dari PRP dan CRP itu masih memenuhi dari standarnya atau dari targetnya. Nah, selanjutnya kita akan ke soal yang ketiga. Di mana soal ketiga ini dia pakai lotnya itu berisi 5.000 produk, di mana rata-rata cacat yang ditemukan itu sebesar 2%. Nah, AQL-nya itu sebesar 1% dengan resiko 4,5%. Dan LQL-nya atau lot quality level-nya itu sebesar 5% dengan resiko 7,5%. Nah, dia disediakan dua alternatif gitu, di mana yang A, N1-nya itu sebesar 80, CL-nya itu 4, dan RL-nya itu 8. Sedangkan yang B, N1-nya itu 120, C2-nya itu 6, dan R2-nya itu 12. Nah, nilailah probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas. Tentukan manakah yang lebih sesuai dengan syarat AQL dan LQL-nya. Nah, di sini kan kita disediakan dua alternatif ya. Berarti kita juga harus mendefinisikan sebagai dua alternatif. Nah, sama hal pertama yang kita lakukan itu menginstal package-nya terlebih dahulu. Selanjutnya baru kita mendefinisikan dari unsur peluang produsennya. Ini juga harusnya produsen. Sebanyak lot 3-nya itu kan 5.000 tadi, 5.000 unit. Nah, selanjutnya itu ada AQL-nya atau sama seperti tadi, acceptance quality level atau maksimal jumlah cacat yang bisa diterima oleh produsen. Dan begitupun alpha. Atau alpha itu lebih ke peluang yang diberikan sama si produsennya. Nanti di run aja dan baru mendefinisikan unsur dari peluang konsumennya. LQL-nya itu didefinisikan lot quality level atau batas maksimal penerimaan jumlah cacat yang diterima oleh si konsumennya. Kalau udah, running aja. Nah, di sini baru kita input data dari dua alternatif tadi, di mana alternatif pertama kan N-nya atau ukuran sampelnya itu sebesar 80 kan. Kalau C-nya itu kan tadi batas penerimaannya sebesar 4 dan R-nya itu sebesar 8. R itu merupakan peluang yang diulang berulang kali gitu. Ya pokoknya itulah R. Nah, sama aja baru kita membuat rencana dari si samplingnya. Tapi N tadi kan kita pakai N yang sudah diketahui alternatifnya, udah bukan pakai rumus lagi. Tadi kan rumus dari ukuran sampel dan si dikurang sama batas penerimaannya kan. Kalau misalnya ini kan udah diketahui, jadi ya udah pakai alternatif yang diketahui aja. Baru kita mengevaluasi rencana dari samplingnya lagi. Nah, di sini itu yang dipakai sebagai sampel itu cuma 80 dan acceptance-nya itu sebesar 4 dan reject-nya itu sebesar 5. Nah, di sini
quality dari PRP-nya itu 0,01, CRP-nya itu 0,05. Di RPP-nya atau targetnya itu yang evaluasi A sebesar 0,955 dan untuk CRP-nya itu sebesar 0,075. Dan untuk kondisi aktualnya atau kondisi nyatanya itu PRP didapatkan itu sebesar 0,99 yang artinya dia memenuhi dari target yang diminta si produsennya atau lot yang diterimanya. Sedangkan untuk CRP-nya diterima oleh si CRP-nya karena dia memenuhi target kan sebesar 0,075 dan kondisi aktualnya itu 0,62, berarti masih memenuhi target gitu. Baru kita menampilkan kurvanya untuk alternatif yang pertama. Nah, untuk alternatif pertama dia baru bisa turun secara signifikan itu di 2%. Udah bukan di 1% lagi tapi di 2%. Nah, sedangkan di sininya itu udah di 10%. Di rentangnya itu 2 sampai 10%. Gitu, semakin ke bawah atau semakin banyak persentasenya itu tuh bakal semakin banyak peluang dari produk tersebut itu cacat gitu. Nah, itu untuk alternatif pertama. Selanjutnya kita bakal menginput data dari alternatif keduanya, di mana N-nya itu sebanyak 120, C-nya itu atau batas penerimaannya itu sebesar 6 dan R-nya itu sebesar 12. Baru kita menampilkan rencana dari samplingnya tadi menggunakan alternatif yang udah diketahui ini. Nah, selanjutnya baru kita mengevaluasi dari rencana sampling. Nah, di mana dari rencana sampling ini sendiri itu didapatkan yang digunakan, sampel size yang digunakan itu sebesar 120 dari ukuran sampelnya tadi. Dan acceptance number-nya itu sebesar 6 dan reject-nya sebesar 7, sama kayak alternatif pertama tadi. Dan di PRP-nya itu masih sama untuk kuantitasnya, dan RPP-nya itu kan tadi masih sama 0,955 dan 0,75. Nah, si plan P-nya itu sebesar 0,99 untuk PRP-nya, yang dimana artinya dia memenuhi dari target. Dan di sini juga 0,60, dimana dia juga masih memenuhi target untuk CRP-nya. Nah, di sini kan batas penerimaannya itu sebesar 0,99 dan 0,62 untuk alternatif pertama. Dan untuk alternatif kedua itu sebesar 0,99 dan 0,60, berarti beda di CRP-nya doang. Oke, di sini kesimpulan dari kedua alternatif yang digunakan untuk nomor 3 ini, di mana kan PRP-nya tadi sebesar 0,99 dan 0,999. Otomatis yang paling mendekati dengan 0,95 itu jadi alternatif yang dilakukan harusnya untuk alternatif yang pertama, karena alternatif tersebut itu mendekati dengan si target dari RPP-nya kan, PRP. Sedangkan yang CRP-nya ini kan yang di alternatif pertama itu kan dia 0,075, sedangkan ininya 0,62, otomatis dia masih sering menerima lot yang jelek. Walaupun lotnya jelek, dia masih sering menerima gitu. Sedangkan di alternatif kedua itu lebih jarang, bisa dibilang lebih jarang dibandingkan alternatif pertama. Tapi alternatif pertama itu lebih bisa mendekati dari target PRP-nya. Jadi yang dipilih itu adalah alternatif yang pertama karena dia lebih mendekati gitu. Oke. Mungkin kurang lebihnya penjelasan dari nomor 1, 2, 3 segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.